Mengapa narasi jutaan itu selalu muncul? Ya, klaim-klaim mereka selalu muncul karena orang yang pertama orang cenderung memberi besar-besarkan jumlah untuk menunjukkan sebuah legitimasi kelompok ini akan sukses. Ya pasti nanti klaimnya geng imat kelojotan, geng imat kepanasan dan seterusnya. Kemudian panitia juga ingin memberikan kesan bahwasanya acara ini sukses besar. Ini adalah prestasi yang dicapai oleh seorang ketua panitia pastinya. Kemudian jika berada di tengah kerumunan selalu terlihat berjuta-juta. Anggaplah kita lagi duduk di sini dihadapi banyak orang gitu ya. Wah ini jutaan nih, wah lautan manusia nih. Padahal kalau kita bisa melihat detail secara satelit, kita bisa cross check, ya tidak seheboh jutaan itu gitu loh. Dan yang terakhir adalah jika tokoh atau panitia mengatakan jutaan, ya publik ikut mengulang. Kalau misalkan Habib Malatos, misalkan Rizik Syihab menyampaikan, alhamdulillah acara reuni 212 hadir oleh ratusan ribu, kalau sejutaan peserta, ini mustahil. Karena angkanya nggak nyampe ratusan ribu, angkanya di bawah 100 ribu, bahkan separuhnya nggak nyampe 100 ribu ya. Artinya hanya 45 ribu, itu plus dengan personil polisi, pedagang, panitia, kemudian laskar-laskar daripada 212. Nah, artinya analisa versus panitia dan data, ya, karena panitia tidak memiliki ukur kepadatan. Ya, klaim jutaan tidak pernah disertai peta area, luas zona, densitas, ataupun analisis foto aerial. Panitia biasanya menghitung menggunakan alur datang pulang, bukan jumlah yang berada di lokasi pada satu waktu. Ini kalau posisinya siang itu kelihatan banget. Jadi kalau kemarin saya mendapat berita bahwasannya kenapa 212 hari ini diadakan malam hari berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena bertepatan dengan hari kerja. Nah kemudian kalau itu adalah sebuah alasan ya sah-sah saja. Namun secara logika kita ibaratkan seperti ziarah kubro kemarin itu juga hari kerja, ya jam siang hari kerja, namun mereka menggunakan hari tersebut untuk kegiatan ziarah. Tapi kalau misalkan mereka mengklaim karena supaya orang-orang yang lagi bekerja ingin datang ke acara tersebut, jadi waktunya kita gunakan jam 5 sore sampai jam 11 malam. Artinya harusnya di jam-jam 7 malam ke atas, 8 malam ke atas itu terlihat orang masuk mengerumunin atau orang masuk harus masuk ya ke dalam acara tersebut, harusnya padat juga. Cuma faktanya tidak seperti itu ya. Jadi foto yang tadi saya sampaikan ke teman-teman itu yang saya liput dari screenshot dari acara 212 itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mengklaim sampai jutaan, itu mustahil teman-teman ya, karena butuh 80.000, harusnya penuh itu Monas. Tidak ada tadi foto-foto yang saya seperti ini nih, saya ulang lagi ya. Nah ini, jadi kalau kita sampaikan klaim jutaan tidak sesuai dengan fisika ruangan. Kemudian luas Monas terbatas hanya 80.000 meter persegi dan area terisi sesuai dengan foto-foto yang tadi saya sampaikan hanya 26.000 meter persegi. Kemudian densitas realistis duduk itu 1,5 orang per meter persegi. Hasil akhirnya hanya 39 orang pengunjung. Kalau ditambahkan pedagang, kepolisian, panitia, dan laskar itu 45.811 orang. Narasi jutaan tidak didukung oleh data visual, area, atau metodologi ilmiah. Setiap tahun kita mendengar sebuah klaim yang sama, klaim yang dilontarkan oleh sebuah kelompok yang hobi sekali mempublikasikan jumlah peserta, jumlah pengikut, jumlah yang hadir itu di luar nalar.
di luar perhitungan secara ilmiah yang seharusnya kita bisa menghitung secara sains. Dan kelompok itu yang setiap kegiatan-kegiatan yang memberikan data atau narasi bahwasanya acara sukses, acara bludak, lautan manusia, memenuhi area tempat acara, dan seterusnya. Dan kelompok itu adalah Ba'alawi yang memang berkoordinasi dengan kelompok FPI. Nah, ketika ada acara reuni 212 yang mengklaim dari tahun ke tahun, yang hadir jutaan, hadir di Monas. Tapi apakah benar itu sebenarnya jutaan? Dan seberapa luas sih sebenarnya area yang ada di Monas itu gitu kan? Dan berapa maksimal manusia yang bisa ditampung oleh ruang terbuka itu? Dan apakah foto-foto angle-angle yang difoto berdasarkan drone panitia gitu ya, yang acara semalam itu yang beredar, apakah mendukung narasi jutaan? Nah, dalam episode kali ini kita akan menghitung ya. Saya penasaran aja gitu ya, penasaran aja klaim jutaan seperti apa ya. Saya juga pengen menghitung juga secara keilmuan gitu ya. Jadi bisa kita perbandingkan antara klaim dengan data. Dan kita akan bedah semua itu dengan metodologi ilmiah kepadatan kerumunan. Kemudian pengukuran area, analisis zona, margin of error, kemudian validitas visual, dan kita menghitungnya dengan angka-angka statistik. Hasilnya mungkin tidak seperti yang narasi mereka sebar ya di dunia sosial media ataupun dalam pemberitaan khusus gitu ya. Tapi inilah angka nyata yang berdasarkan data yang bisa kita olah data-datanya gitu kan. Nah, tujuannya apa sih saya coba mengedukasi terkait tentang menghitung jumlah kerumunan? Yang pertama adalah meluruskan persepsi publik berdasarkan fakta dan ruang fisik. Ruang fisik itu kan di Monas berarti ya. Kemudian kedua, menjelaskan metodologi hitung kerumunan yang dipakai oleh peneliti profesional. Kemudian menunjukkan bahwa klaim tidak cukup dari pendapat panitia saja atau penyuka sebuah tokoh kepada yang kita sebut sebagai muhibin gitu ya, tetapi harus ada acuan dan ukuran lah yang bisa kita ukur bagaimana kita menghitung kerumunan yang sebenarnya. Kemudian memberikan angka realistis tentang kapasitas Monas dan kerumunan yang terlihat dalam foto. Saya juga sudah menampilkan beberapa foto yang terkait tentang kegiatan reuni 212. Nah, saya jelaskan dulu terkait ilmu kepadatan kerumunan atau yang disebut dengan crowd density science. Nah, yang membahas di sini adalah kepadatan manusia yang diakui secara internasional. Menurut Helbing dan Johansson ya, bahwasanya pakar crowd fisik ya, untuk kepadatan longgar baik duduk atau berdiri santai itu 0,5 sampai 1 orang per meter persegi. Kemudian ukuran wajar duduk rapat, berdiri non keras itu 1 sampai 1,5 meter persegi per orang. Padat berdiri saling bersentuhan 2 sampai 3 orang per meter persegi. Sangat padat berisiko atau keras di atas 4 orang per meter persegi. Jadi foto yang saya dapatkan dari drone acara yang diliput oleh channelnya Ba'alawi menunjukkan bahwasannya orang itu duduk lesehan sehingga mustahil itu mencapai di atas 3 orang per meter persegi. Karena duduk selalu memakan area lebih besar daripada berdiri. Nah, yang kedua kita akan lihat seberapa luas itu Monas, ya. Seberapa luas itu Monas yang perlu teman-teman ketahui juga. Nah, fakta resmi tata ruang kita langsung saja ya di denah acara 212 ya. Nah, ini denah reuni 212, fakta resmi terkait tentang zona ini, luas plaza hijau ya,
tempat massa berkumpul itu 80.000 meter persegi. Artinya tidak semua area dapat terisi manusia. Ada jalan setapak, taman, kolam, kemudian apa lagi tuh, area kosong gitu ya. Kemudian perimeter. Kemudian dalam foto yang seperti ini teman-teman, mana ya? Ini ya. Area yang digunakan itu benar-benar yang bisa dipakai, yang terisi itu adalah 30-35% dari seluruh lapangan. Berarti sekitar 26.000 meter persegi. Ini basis hitungan kita dulu teman-teman ya. Ini basis hitungan kita dulu, bahwasanya acara reuni 212 yang diadakan kemarin itu semalam ialah 26.000 meter persegi. Kan teman-teman bisa lihat itu ada area yang saya lingkarin ya, itu yang masih kosong, longgar. Ya, ini yang perlu teman-teman pahami. Nah, kemudian bagaimana metodologi penghitungan kerumunan? Ya, ada 3 metode yang kita gunakan di sini, yaitu Jacobs-Crout Formula, digunakan di seluruh dunia sejak 1960-an untuk menghitung demonstrasi. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan hasil fakta atau hasil hitungan secara keilmuan, yaitu dari kepolisian. Pasti pihak kepolisian itu bisa menghitung terkait kepadatan kerumunan, apalagi kalau polisi ini banyak sekali berhubungan dengan demonstrasi dan seterusnya. Itu pasti paham terkait tentang metodologinya. Kemudian pixel based area estimation dipakai media internasional untuk menghitung kerumunan dari foto satelit. Ya, nanti kita tampilkan foto dari Google Maps ya. Zona Monas itu seperti apa. Kemudian kemudian ketiga adalah zoning ya, membagi area besar menjadi beberapa zona. Lalu menghitung berapa luas masing-masing zona, berapa densitas tiap zona, dan kemudian dijumlahkan. Nah, pada kita menghitung hari ini terkait tentang kerumunan yang ada di reuni 212, kita menggunakan metodologi zoning plus densitasnya 1,5 orang per meter persegi ya. Dan zona standar ini yang digunakan karena foto-foto yang saya dapatkan ini sedikit terhalang oleh overlay TV ya. Seperti ini teman-teman ya yang kita gunakan. Ini yang saya lingkarin ini adalah jumlah area masih longgar gitu ya. Kemudian pembagian zona dan analisis detail ya. Zona kita bagi ada 4. Zona A depan panggung ya, depan panggung itu seperti ini nih. Ini depan panggung ya. Mana ya? Depan panggung. Nah, ini nih. Ya, ini depan panggung ya. Ini zona A teman-teman. Itu perhitungannya adalah 6.000 meter persegi dari 26.000 yang kita asumsikan, yang kita bukan asumsi, yang kita akan hitung ya, sesuai dengan data itu 26.000 meter persegi area yang area yang mengelilingi acara itu. Kemudian zona B, koridor tengah, itu 10.000 meter persegi. Nah, area tengah itu sini, 2 ini ya, ini area tengah. Ya, itu 10.000 meter persegi yang kita gunakan. Kemudian zona C sisi kiri itu 5.000 meter persegi. Zona C. Ini. Ya, ini zona C, bukan. Bentar. Zona C. Zona C tadi mana ya? Nah, zona C ini teman-teman ya. Sisi kiri yang sebelah kiri tadi ya. Ini 5.000 meter persegi. Dan zona kanan ini adalah 5.000 meter persegi. Jadi zona A, zona B, zona C, zona D itu terhitung 26 meter persegi. Bagaimana menghitung secara analisis visual? Zona A itu paling padat, namun tetap polanya duduk. Ya.
Ya kan padat tuh, duduk semua tuh, ya kan. Kemudian zona B padat tetapi tidak penuh sesak. Ya, yang ada di sini. Nih, padat tapi nggak begitu sesak. Kemudian zona C dan D itu lebih longgar dan terputus-putus. Ya, yang terputus-putus itu ada di ini. Nah, ini ya, terputus-putus ya. Nah, tidak ada area yang menunjukkan densitasnya ekstrim sampai betul-betul sesak dan padat ya, mengelilingi Monas gitu ya. Nah, setelah kesimpulan visualnya, densitas realistisnya adalah 1,2 sampai 1,8 orang per meter persegi. Dan kita akan pilih 1,5 orang per meter persegi. Ya, itu lebih tepat. Nah, hitungan per zona A itu yang ada di sini, itu adalah 6.000 meter persegi, kita pakai rumusnya, dikali 1,5. Berarti ketemu angka 9.000 orang. Ini wilayah sini, ini 9.000 orang. Nah, ini juga nih, ini 9.000 orang ini. Ya, 9.000 orang. Kemudian zona B itu 10.000 meter persegi. Ya, 1,5 kali 10.000, yaitu 15.000 orang. Itu ada di sini nih. Nih, setelah ini ya, ini kok nggak jelas ya, bentar, saya jelaskan dulu. Bentar. Nah ini, ya wilayah sini itu 1,5 kali 10.000, itu 15.000 orang. Kemudian zona C 5.000 meter persegi itu 7.500 dan zona D itu 7.500. Sehingga peserta secara hitungan ya, secara hitungan dengan dengan metodologi zoning ya, dengan disiplin keilmuan kepadatan kerumunan atau crowd density science, itu hanya 39.000 peserta. Ini bolehlah di dalamnya juga termasuk personel polisi 2.511 ya. Kemudian bolehlah masukkan asumsi panitia misalkan 300 atau 400 ya. Kemudian di dalam lagi juga ada pedagang ya, pedagang. Nah, jadi di dalam angka 39.000, oke, boleh masuk pedagang, boleh masuk polisi, boleh masuk panitia ya. Kemudian ada Laskar FPI juga, Laskar 212 gitu ya. Kalau mau di luar itu juga nggak masalah. Kita asumsikan polisi, panitia, kemudian pedagang dan laskar itu 6.000-an, 6.811 lah kita asumsikan. Ya, kalau ditambahkan dengan angka 39.000, maka totalnya adalah 45.000 orang. Jadi angka realistisnya terdiri dari 39.000 itu pengunjung, ya. Kemudian 45,811 itu total. Sudah ada polisi, sudah ada pedagang, sudah ada panitia, sudah ada laskar FPI yang mengawal acara tersebut. Nah, kemudian validitas dan margin error. Ya, karena sumber foto ini gelap, ada di malam. Ini kalau siang itu kelihatan banget tuh. Kelihatan sepi. Kelihatan tidak banyak orang. Nah, area yang digunakan seperti itu, teman-teman. Ya. Mana ya di? Bentar. Nah, yang kita gunakan ini. Saya langsung memotret foto Monas ya. Yang digunakan tuh ini Monas ya, ini Monas. Kemudian kita ada di posisi sini. Nah, ini adalah panggungnya. Jadi kalau kita menghadap ke sana, yang dipakai adalah menghadap ini. Nah, ini yang dipakai. Ya. Kemudian sisi barat, sisi kiri ya. Sisi kiri, nah ini dipakai teman-teman, ini depan. Ini dipakai bagian area depan, kemudian sisi yang paling ujung zona D itu di belakang sini.
zona B ya, zona B, zona C sama D di area kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Jadi kepadatan itu hanya ada di sekitar sini saja. Dan kepadatan tadi itu adalah zona A ya, 6.000 meter persegi, 9.000 orang gitu ya. Kemudian zona B itulah 10.000 meter persegi atau 15.000 orang gitu ya. Ini adalah foto yang kita gunakan tempat untuk acara 212. Nah, seperti itu teman-teman. Layoutnya seperti ini, jadi agak nyerong ke sana ya. Ini panggungnya, kemudian backgroundnya adalah Monas. Dan ini adalah angka-angka yang memang bisa digunakan secara realistis ya. Bagaimana kita bisa menghitung kerumunan. Dan kita bisa melihat juga margin of error yang kita pakai di sini adalah 10% kurang lebih. Ya, artinya pengunjungnya 35.100 ya, atau di bawahnya bisa 42.900 dan seterusnya. Jadi kita bisa berikan hasil ya, karena inilah tidak aja skenario matematika realistis yang mendekati 1 juta, apalagi 2,7 juta itu mustahil sekali. Karena kalau misalkan 80.000 area Monas tadi ya, sekitaran taman jalan dipakai itu 80.000 meter persegi. Sehingga yang digunakan pada acara reuni 212 semalam itu hanya 26 meter persegi saja, atau 30-35% yang dipakai. Jadi kalau mengklaim sampai 100.000 nggak ada ya, tidak akan sampai 100.000 ya, bahkan separohnya pun kurang. Ini perhitungan kita 45.000 orang sudah termasuk polisi 2.511 personilnya. Kemudian pedagang kita asumsikan 200-300, panitia juga 300-400, laskar 100-200 dan seterusnya. Totalnya 6.811. Kalau pesertanya pengunjungnya atau yang hadir dari berbagai daerah katakanlah itu hanya 39.000 orang. Jadi itu mematahkan klaim bahwasanya setiap tahun yang dihadiri oleh pengunjung itu sampai jutaan. Ini mustahil sekali teman-teman. Karena untuk mencapai 1 juta saja itu Monas butuh 80.000 meter persegi kali 12,5 orang. Dan 12,5 orang per meter persegi. Jadi mustahil secara fisik, jauh lebih padat daripada sebuah konser-konser ataupun yang lainnya gitu ya. Mengapa narasi jutaan itu selalu muncul ya? Klaim-klaim mereka selalu muncul karena yang pertama orang cenderung memberi besar-besarkan jumlah untuk menunjukkan sebuah legitimasi kelompok ini acara sukses. Ya pasti nanti klaimnya geng imat kelojotan, geng imat kepanasan dan seterusnya. Kemudian panitia juga ingin memberikan kesan bahwasanya acara ini sukses besar. Ini adalah prestasi yang dicapai oleh seorang ketua panitia pastinya. Kemudian jika berada di tengah kerumunan selalu terlihat berjuta-juta. Anggaplah kita lagi duduk di sini, dihadapi banyak orang gitu ya. Wah ini jutaan nih, wah lautan manusia nih. Padahal kalau kita bisa melihat detail secara satelit, kita bisa cross check, ya tidak seheboh jutaan itu gitu loh. Dan yang terakhir adalah jika tokoh atau panitia mengatakan jutaan, ya publik ikut mengulang. Kalau misalkan Habib Andi Malatos, misalkan Rizik Syihab menyampaikan, alhamdulillah acara reuni 212 hadir oleh ratusan ribu, apa kalau sejutaan peserta, ini mustahil. Karena angkanya nggak nyampe ratusan ribu, angkanya di bawah 100.000, bahkan separuhnya nggak nyampe 100.000 ya. Artinya hanya 45.000 itu plus dengan personil polisi, pedagang, panitia, kemudian laskar-laskar daripada 212. Nah, artinya analisa versus panitia dan data, ya, karena panitia tidak memiliki ukur kepadatan. Ya, klaim jutaan tidak pernah disertai peta area, luas zona,
densitas ataupun analisis foto aerial. Panitia biasanya menghitung menggunakan alur datang pulang, bukan jumlah yang berada di lokasi pada satu waktu. Ini kalau posisinya siang itu kelihatan banget. Jadi kalau kemarin saya mendapat berita bahwasannya kenapa 212 hari ini diadakan malam hari berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena bertepatan dengan hari kerja. Nah, kemudian kalau itu adalah sebuah alasan, ya sah-sah saja. Namun secara logika, kita ibaratkan seperti ziarah kubro kemarin, itu juga hari kerja. Ya, hari kerja, namun mereka menggunakan hari tersebut untuk kegiatan ziarah. Tapi kalau misalkan mereka mengklaim hanya supaya orang-orang yang lagi bekerja ingin datang ke acara tersebut, jadi waktunya kita gunakan jam 5 sore sampai jam 11 malam. Artinya harusnya di jam-jam 7 malam ke atas, 8 malam ke atas itu terlihat orang masuk mengerumunin atau orang masuk harus masuk ya ke dalam acara tersebut. Harusnya padat juga. Cuma faktanya tidak seperti itu ya. Jadi foto yang tadi saya sampaikan ke teman-teman itu yang saya liput dari screenshot dari acara 212 itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mengklaim sampai jutaan, itu mustahil teman-teman ya. Karena butuh 80.000, harusnya penuh itu Monas. Tidak ada tadi foto-foto yang saya seperti ini nih, saya ulang lagi ya. Nah ini. Kalau jutaan ini harusnya tidak ada longgar nih. Yang saling itu masih ada celah. Ini masih ada celah. Oke, yang kedua. Ya, ini penuh di sini. Ini juga masih bisa orang pada duduk ini. Duduk berdiri ya kan, bisa santai, tiduran juga bisa ini. Kemudian yang ini ya, masih ada kelonggaran. 2 titik ya. Kemudian yang ini ya, foto dari atas. Harusnya kalau panitia mau kayak begitu ya nggak usah difoto dari atas supaya nggak ketahuan. Ya, ini masih kosong nih, tuh masih kosong. Ini area jalan pun juga masih kosong. Kemudian area lurus daripada lurus dengan ini ya, lurus dengan dengan panggung juga masih kosong. Artinya hanya di area panggung saja. Kemudian yang di sini juga masih kosong. Ini yang arah ke keluar ya, itu juga kosong. Kemudian yang di sini di dalam ataupun di area utama juga masih ada celah-celah yang belum menunjukkan kepadatan. Dan view-nya juga seperti ini. Ini view tengah aja. Ini yang luasnya 6.000 meter persegi teman-teman. Yang isinya 9.000 ya. 9.000 orang. Dan itu juga tidak menunjukkan kepadatan yang maksimal gitu ya. Dan yang ini. Nah, ini masih ada tuh. Ini juga area panggung. Tapi masih ada celah juga di sini. Nah, jadi itu yang terjadi faktanya bahwasanya klaim jutaan daripada kelompok Ba'alawi ataupun kelompok Muhibin yang selalu melebih-lebihkan sampai memberikan statement kelojotan, kepanasan, imat kepanasan dan seterusnya. Jadi itu tidak sesuai dengan fakta dan inilah yang data yang bisa saya olah sesuai dengan keilmuan, basisnya ada, ilmiah, realistis dengan margin of error-nya adalah 10%. Jadi kalau kita sampaikan klaim jutaan tidak sesuai dengan fisika ruangan. Kemudian luas Monas terbatas hanya 80.000 meter persegi dan area terisi sesuai dengan foto-foto yang tadi saya sampaikan hanya 26.000 meter persegi. Kemudian densitas realistis duduk itu 1,5 orang per meter persegi. Hasil akhirnya hanya 39 orang pengunjung. Kalau ditambahkan pedagang, kepolisian, panitia, dan laskar, itu 45.811 orang. Narasi jutaan tidak didukung oleh data visual, area, atau metodologi ilmiah. Fakta berbicara melalui ruang, bukan melalui klaim. Sekian dari saya, terima kasih.